Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dava Noval, NIM 1811355 dari kelompok 3, mata kuliah Sistem dan Kendali Cerdas. Nah, di sini untuk mengerjakan soal UTS itu kami mempresentasikan hasil dari jurnal yang kami dapat itu, yaitu di mana kelompok kami mendapatkan jurnal penerapan Fuzzy Inference System dalam pengoptimalan suhu ruangan pada double air conditioner atau AC secara otomatis. Nah, sebelumnya di sini ada agenda yang akan kami bahas, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga penjelasan dan analisa, yang keempat simulasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, masuk ke poin tujuan. Apa sih tujuannya dalam jurnal tersebut? Nah, tujuannya itu yaitu menerapkan logika fuzzy menggunakan inferensi fuzzy untuk pengendalian suhu ruangan secara otomatis pada AC. Agar AC di ruangan tersebut bisa secara otomatis mengeluarkan suhu yang sesuai dan seoptimal mungkin. Karena selama ini kan jika kita ingin menaik atau menurunkan suhu pada AC itu kita menggunakan remote dan itu juga belum sesuai dengan suhu yang ada di luar gitu. Nah, jadi kita menggunakan logika fuzzy untuk mengatur suhu dalam ruangan AC tersebut. Nah, menggunakan pendingin ruangan itu tidak sembarangan, sangatlah tidak baik bagi kesehatan, bagi penggunaan fisik maupun bagi alat pendingin ruangan. Nah, di sini ada rumusan masalahnya. Suhu pada luar ruangan itu serta suhu pada dalam ruangan itu dan banyaknya jumlah orang yang ada dalam ruangan sangat mempengaruhi keluaran suhu pada AC. Keluaran dari suhu AC itu terkadang terasa dingin, sejuk, normal, dan juga banyak yang lain pada kulit manusia. Nah, keluaran suhu AC yang terbaik dapat ditentukan dengan memakai logika fuzzy dari pengaruh suhu luar, suhu dalam ruangan, dan juga jumlah banyaknya orang pada ruangan. Nah, dengan adanya temperatur terbaik yang dikeluarkan oleh AC dapat memberikan efek positif pada manusia dan juga dalam penghematan energi. Nah, di sini ada pengendalian yang digunakan, itu perancangan dalam pembuatan sistem fuzzy logic control ini memiliki 3 tahapan dalam membuat struktur dasar sistem kendali fuzzy, yaitu diantaranya ada fazifikasi, dasar pengetahuan, dan juga defazifikasi. Kita masuk yang pertama yaitu fazifikasi. Nah, fazifikasi itu apa sih? Fazifikasi itu pengaturan dalam pengendalian suhu atau AC memiliki 3 input yang dimasukkan yang difusifikasikan ke dalam himpunan fuzzy dan berfungsi sebagai anggota fuzzy. Input yang dimasukkan itu dikeluarkan oleh sensor suhu udara yang berada di luar ruangan. Nah, sensor suhu udara yang berada dalam ruangan itu dan juga banyaknya orang yang ada di dalam ruangan itu. Nah, ini menurut jurnal yang kami dapat di sini ada contoh yaitu fazifikasi yang merupakan input sensor suhu di dalam ruangan. Nah, di sini ada parameter 15 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Di mana di parameter tersebut dalam jurnal itu di parameter 15 hingga 25 derajat Celcius itu menunjukkan dingin, dan juga untuk 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius itu menunjukkan keadaan normal, dan juga 25 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius itu menunjukkan keadaan panas. Nah, ini tadi kan yang di luar ruangan. Nah, ini sekarang fungsi keanggotaan sensor suhu yang ada di dalam ruangan, di mana di angka 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius itu parameter menunjukkan dingin. Dan juga di 25 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius itu menunjukkan keadaan normal. Dan yang terakhir 30 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius itu menunjukkan keadaan panas. Nah, dan terakhir itu inputan ada keanggotaan banyak orang dalam ruangan, di mana jumlah 0 hingga 15 orang itu dikategorikan sebagai sedikit, dan 10 hingga 30 orang itu dikategorikan sebagai sedang, dan terakhir itu 20 hingga 40 orang dikategorikan sebagai banyak. Nah, ada dasar pengetahuan. Dasar pengetahuan itu dalam pengaturan suhu pada AC terdapat sebagian rules yang mungkin akan terjadi pada aturan pengeluaran suhu pada AC. Jika dalam membuat rule itu semakin banyak, maka rule yang akan digunakan akan semakin detail gitu dalam menentukan beberapa suhu yang akan dikeluarkan oleh AC. Nah, sini dalam jurnal tersebut itu sudah ada rules yang telah dibuat, di mana contohnya nomor 1 itu misalkan suhu di luar ruangannya dingin, suhu dalam ruangannya dingin, dan juga banyaknya orang itu sedikit, nanti maka keterangan AC-nya akan sejuk gitu. Ini untuk rules AC yang berjumlah 1. Lalu kita ambil contohnya 38 gitu. Misalkan suhu luar ruangannya panas, suhu di dalam ruangan panas, dan juga banyaknya orang itu banyak, nanti maka keterangan AC-nya akan dingin.
Lalu lanjut ke rules AC yang berjumlah 2. Nah, di sini berbeda dengan rules AC yang berjumlah 1, karena di dalam ruangan tersebut terdapat 2 AC. Jadi, tentu saja rules yang akan digunakan juga akan berbeda gitu. Dimana misalkan kita ambil contoh nomor 10, di mana di suhu luar ruangannya dingin, suhu dalam ruangannya normal, banyaknya orang itu banyak, nah nanti maka keterangan AC-nya akan dingin. Dan juga di sini tadi untuk nomor 38 berbeda juga dengan rules AC yang berjumlah 1. Misalkan di sini tuh suhu luar ruangannya itu panas, terus juga suhu dalam ruangannya normal, dan juga banyaknya orang itu sedikit, nanti maka keterangan AC-nya akan jadi dingin. Nah, lalu ada difusifikasi. Nah, pada proses difusifikasi itu terdapat grafik fungsi keanggotaan yang digunakan untuk menentukan batasan dari output fusi. Terdapat 3 macam nilai linguistik yang berfungsi untuk menentukan keluaran suhu yang ditetapkan oleh AC. Nah, ini contoh output yang ada dalam jurnal tersebut, di mana dalam jurnal tersebut itu kita memakai 2 output, yaitu output yang pertama itu suhu AC yang berjumlah 1 AC, dan juga yang kedua itu suhu AC berjumlah 2 AC dalam satu ruangan gitu. Nah, ini untuk yang pertama, suhu AC yang berjumlah 1 AC dalam ruangan itu, kita memakai parameter 0 hingga 20 derajat Celcius, di mana dari 16 derajat Celcius hingga 20 derajat Celcius itu dikategorikan sebagai keadaan dingin, dan 18 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius itu dikategorikan sebagai sejuk. Dan yang terakhir 20 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius itu dikategorikan normal. Nah, tentunya jumlah AC dalam ruangan yang satu memakai 1 AC, yang ruangan kedua memakai 2 AC itu akan berbeda. Di mana ruangan yang memakai 2 AC itu kita juga memakai parameter yang berbeda nilainya, tentu saja. Di sini kita memakai nilai 18 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius, di mana 18 derajat Celcius hingga 20 derajat Celcius itu kategorinya dingin, 20 hingga 26 derajat Celcius itu sejuk, dan juga 24 hingga 28 derajat Celcius itu normal. Nah, di sini ada penjelasan dan analisa. Ini ada contoh soalnya nih. Jika diketahui suatu input yang berada di luar ruangan itu 30 derajat Celcius dan juga di dalam ruangan 28 derajat Celcius, dan juga banyaknya orang yang berada dalam ruangan ada 36 orang. Nah, berapa sih output yang akan dikeluarkan oleh AC gitu suhunya? Ada AC yang berjumlah 1 dalam satu ruangan dan juga ada AC yang berjumlah 2 gitu. Nah, kita itu perhitungannya itu memakai metode Tsukamoto. Nah, gini, kita langsung ke solusinya aja. Jadi, sebelum kita mencari suhu optimal yang dikeluarkan oleh AC, kita harus mengetahui dulu nilai keanggotaannya gitu. Nah, ini ada nilai keanggotaannya, misalkan suhu ruangan itu kita kategorikan dengan A, itu 30 derajat Celcius. Jadi, keanggotaan dingin itu 0, keanggotaan normal 0, nah keanggotaan panas 1, karena ini kan 30 derajat Celcius udah termasuk panas gitu di input tadi kan. Nah, ini juga ada suhu dalam ruangan 28 derajat Celcius, berarti 28 derajat Celcius itu keanggotaan dinginnya itu kita memakai rumus Tsukamoto tadi, di mana 28 dikurang 25 dibagi 5 yang menghasilkan 0,6. Dan juga nilai normalnya, keanggotaan normal itu 30 min 28 dibagi 5 yang hasilnya 0,4. Dan juga banyaknya orang itu 36. Jadi 36 kan kita termasuk keanggotaan banyak ya, banyaknya orang itu. Bukan sedikit ataupun bukan normal. Nah, jadi setelah kita mengetahui nilai-nilai keanggotaan itu, kita masuk ke dalam rule base untuk mengetahui tiap-tiap kemungkinan yang dapat terjadi. Nah, ini ada data yang diperoleh jika AC berjumlah 1. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri nih. Misalkan kita memakai rule 2 gitu. Misalkan P2-nya sama dengan 0, Z2 sama dengan 25, nanti rumusnya itu P2 dikali Z2 sama dengan 0 gitu. Nah, di sini juga ada rule, misalkan kita ambil rule 38, misalkan P38 itu 0, Z38 itu 18, maka nanti hasilnya P38 dikali Z38 itu sama dengan 0. Nah, ini nanti berbeda dengan suhu AC yang berjumlah 2 AC gitu. Nah, di sini misalkan kita ambil rule 1, di mana P1 sama dengan 0, Z1 sama dengan 26, nanti P1 kali Z1 sama dengan 0. Dan juga misalkan kita pakai rule 37 atau 36 nih. Di sini P36 sama dengan 0,6 tadi kan.
Dan juga Z36 itu sama dengan 21,2. Nanti tinggal kita kalikan P36 dikali Z36 sama dengan 12,72. Nah, jadi setelah kita mengetahui nilai dari tiap-tiap kemungkinan yang dapat terjadi itu, maka langkah selanjutnya itu mencari suhu optimal yang dikeluarkan oleh AC menggunakan final output. Nah, jadi final output itu apa? Kita misalkan kita menggunakan metode Tsukamoto tadi, jadi kita langsung inputkan saja angka-angkanya ke dalam rumusnya itu Z sama dengan 11,28 ditambah 11,52 ditambah 7,52 dibagi 0,6 tambah 0,6 tambah 0,6 gitu. Jangan lupa di dalam kurungi gitu. Nanti hasilnya akan menjadi 18,95, di mana jika kita bulatkan itu adalah 19 derajat Celcius. Dan juga final output AC yang berjumlah 2 itu kita memakai sama rumusnya seperti output AC yang berjumlah 1. Jadi 12,72 ditambah 12,48 tambah 8,32 tambah 8,48 itu dalam kurung dibagi 0,6 tambah 0,6 tambah 0,4 tambah 0,4 yang hasilnya 21 derajat Celcius. Jadi maka suhu optimal yang akan dikeluarkan oleh AC yang berjumlah 2 dalam satu ruangan itu 21 derajat Celcius menurut soal tadi. Nah, kita masuk ke dalam simulasinya. Jadi di sini saya akan menampilkan simulasinya dari kami mengambil jurnal yang berjudul Penerapan Fuzzy Inference Sistem dalam Pengoptimalan Suhu Ruangan pada Double Air Conditioner secara otomatis. Nah, jadi di sini simulasi pada MATLAB-nya, kita pertama masukkan komen fuzzy, lalu kita enter. Nah, nanti akan muncul jendela seperti ini. Nah, di sini itu kita harus menyesuaikan dengan dari jurnal yang kita ambil itu, referensi jurnalnya. Nah, ini kan di jurnal ini ada memakai 3 parameter, yaitu yang pertama ada suhu luar ruangan, lalu yang kedua ada suhu dalam ruangan, dan ketiga ada banyaknya orang. Nah, jadi kita itu sebelumnya ini sudah saya buat sehingga tidak memakan waktu yang lama. Jadinya sudah saya buat dalam MATLAB, sudah saya kerjakan lah gitu. Nah, di sini kita bisa menambah variabel. Ini kan kita di jurnal tersebut kita pakai 3 variabel input. Jadi di sini kita bisa menambah input lain jika jurnalnya juga membutuhkan inputan lain gitu. Nah, jadi di sini tuh sudah ada suhu luar ruangan, suhu dalam ruangan, dan banyaknya orang inputnya. Nah, di sini juga udah ada outputnya, yaitu kita memakai 2 output, di mana yang pertama itu output 1 AC dan kedua juga output 2 AC. Di sini bisa kita tambahkan juga memakai tadi add variable output ini. Nah, dan juga kita di sini menggunakan MATLAB tapi memakai metode Mamdani. Nah, lanjut tadi di sini kita sebelumnya kan harus mengedit namanya dulu gitu, memakai suhu luar ruangan. Jadi kita editnya bisa dari sini, suhu luar ruangan kita ketik. Nah, lalu ini juga sudah saya edit menjadi suhu dalam ruangan dan banyaknya orang, dan sini juga sudah saya edit memakai 1 dan 2 AC outputnya. Lalu kita masuk ke membership function. Nah, di mana di sini kita melihat nih di suhu luar ruangan kan di sini dalam jurnal itu ada dingin, normal, dan panas parameternya. Nah, sini kita ubah dulu sebelumnya itu. Ini sudah saya ubah tapi kan di sini bisa kita ubah lagi. Nah, dingin ini mau seperti apa gitu. Nah, karena ini juga memakai dari bahu gitu atau 4 titik, kita memakai trap MF ini, ke trapesium gitu. Nah, ini juga kan ada dalam jurnal itu memakai range-nya gitu dari 15 sampai 35 derajat Celcius. Nah, di sini kita ubah aja range-nya di bawah ini dari 15 hingga 35. Dan display range-nya juga jangan lupa diubah. Nah, untuk parameternya sendiri ini kan parameter untuk sisi dingin nih di sini. Ada 15 hingga 25 derajat Celcius. Nah, lalu kita ubah di sini. Kita jadikan ini kan ada 3 bagian, jadi 15 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, dan 25 derajat Celcius. Kita ubah di sini, kita ketik. Lalu jika sudah kita ketik, kita menyesuaikan parameter-parameter lainnya, yaitu yang kedua inputan suhu dalam ruangan. Di sini kan di dalam jurnal itu suhu dalam ruangan itu memakai range 20 hingga 40 derajat Celcius. Kita ubah juga di sini dan juga display range-nya. Lalu parameternya juga kita ubah dari dingin. Dingin itu
parameter 20 derajat hingga 30 derajat Celcius. Kita ubah 20, 25, dan juga 30 derajat Celcius. Lalu di sini ada parameter normal. Nah, parameter normal tadi itu kan ini kan memakai kurva segitiga gitu. Jadi kita memakai tipe 3MF ini yaitu triangle atau segitiga. Nah, di sini sendiri bagian itu ada 25 derajat Celcius, 30 dan juga 35 derajat. Ini sudah saya ubah parameternya. Lalu yang terakhir ada parameter panas, yaitu kita memakai dari suhu 30 hingga 40 derajat Celcius, di mana tengah-tengahnya ada 35 derajat Celcius. Nah, ini juga karena bentuknya trapesium, kita memakai trap MF ini. Lalu sama juga dengan banyaknya orang. Nah, di sini ada kita pakai 3 parameter, yaitu ada sedikit orang, terus sedang juga dan juga banyak gitu. Sudah saya sesuaikan juga seperti tadi. Seperti input-inputan lainnya. Lalu di sini ada outputan. Nah, outputan itu kita memakai dari difusifikasi. Di sini ada menurut jurnal itu kita memakai parameter dingin, sejuk, dan normal, di mana parameter dingin tersebut sendiri kita memakai 16 hingga 20 derajat Celcius, dan juga untuk sejuk kita memakai 18 hingga 25 derajat Celcius, dan untuk normal 22 hingga 20 derajat Celcius, dan juga jangan lupa untuk kita ubah range-nya. Lalu jika sudah kita mengganti outputan kedua, yaitu memakai 2 AC. Ada dingin, sejuk, dan juga normal, sama seperti satu AC tadi, cuman ini kan outputan menggunakan 2 AC. Jadi dalam outputan 2 AC sendiri parameternya itu berbeda dengan yang satu AC tadi, di mana parameter 2 AC ini kita memakai range 18 hingga 28 derajat Celcius. Nah, dan juga parameternya juga berbeda dengan satu AC tadi, di mana parameter dingin sendiri kita memakai 18 hingga 22 derajat Celcius. Dan juga untuk parameter sejuk kita memakai 20 hingga 26 derajat Celcius, dan juga parameter normal kita menggunakan 24 derajat hingga 28 derajat Celcius. Nah, lalu jika sudah diinput semua gitu, jika sudah dimasukkan semua angka-angkanya, baik itu inputan maupun outputan, kita pencet edit rules, view rules. Nah, nanti keluar hasil seperti ini. Nah, ini kan kita juga sebelumnya maaf, kita menggunakan edit rules dulu. Nah, di sini kan kita ada tabel nih di dalam jurnalnya. Ada tabel 1 dan tabel 2, di mana memakainya 1 memakai AC yang berjumlah 1, yang kedua memakai AC yang berjumlah 2. Nah, di tabel 1 sendiri itu ada 38 rules, yaitu yang pertama dingin sedikit normal. Di sini sudah saya buat ya, biar tidak terlalu lama makan waktunya di dalam video ini. Jadi dingin sedikit normal. Nah, ini kan untuk suhu luar ruangannya itu kita sesuaikan saja dengan rules yang ada di dalam Word ini. Lalu kalau sudah misalkan dingin sedikit normal. Ini kan untuk suhu 2 kan kita tidak memakai suhu 2 nih dalam 1 sampai 38 tersebut. Jadi kita nonkan saja. Nanti kita ada di rule. Lalu misalkan kita mau merubah gitu, misalkan kita salah pencet, nanti kita bisa memencet change rule ini. Nanti langsung terubah gitu masukannya. Lalu di sini juga sama seperti tabel 1 tersebut. Nah, kan untuk menghemat waktu, jadi saya gabungkan aja gitu dari tabel 1 tadi sampai 38, lalu untuk AC yang berjumlah 2 itu hingga 48. Jadi saya gabungkan aja menjadi 39 ini sampai 86. Untuk rulesnya sendiri sama seperti AC yang berjumlah 2. Misalkan kita ambil contoh 48 itu di sini 86. Ini kan panas, suhu luar ruangannya panas, suhu dalam ruangannya panas, lalu banyaknya orang banyak. Nah, nanti suhu AC 2 itu akan menunjukkan parameter dingin gitu. Nah, langsung kita ke contoh rulesnya aja, kita view rulesnya aja ya.
Nah, seperti ini. Jadi misalkan kita inputan gitu. Di sini kan kita contoh inputan misalkan suhu dalam ruangannya 25 derajat Celcius, suhu dalam ruangannya 30 derajat Celcius dan banyaknya orang itu berjumlah 20. Nah, nanti maka berubah tuh suhu jika AC-nya berjumlah 1 nanti akan menunjukkan suhu 19,8 derajat Celcius. Nah, jika AC-nya berjumlah 2 nanti dia akan berubah menjadi 23 derajat Celcius. Nah, di sini ada contoh soal gitu. Nah, misalkan di sini diketahui di luar ruangannya ada 30 derajat Celcius. Nanti kita tinggal ubah aja gitu 30 derajat Celcius. Lalu di sini ada suhu dalam ruangannya 28 derajat Celcius dan juga banyaknya orang itu ada 36 orang. Nanti akan berubah di sini. Nah, di sini akan berubah suhu 1 AC-nya 19,8 derajat Celcius dan suhu jika 2 AC berjumlah 21,7 derajat Celcius. Kita masukkan kan inputnya itu di mana orang yang suhu yang di luar ruangan itu 30 derajat Celcius, dalam ruangan 28 derajat Celcius dan banyaknya orang 36. Nanti kita akan berubah nih suhu AC otomatisnya, di mana jika AC-nya 1 itu langsung otomatis berjumlah 19,8 derajat Celcius. Nah, jika ada 2 AC nanti suhunya langsung berubah 21,7 derajat Celcius. Nah, kita bisa bandingin dengan perhitungan menggunakan metode Tsukamoto, di mana jika kita hitung final output AC berjumlah 1 itu memakai rumus ini akan mendapatkan hasil akhir 18,95 derajat Celcius atau jika dibulatkan 19 derajat Celcius. Nah, ini kan berbeda dengan metode Mamdani tadi, itu cuma beda tidak menyampai 1 derajat Celcius. Nah, juga jika memakai final output AC berjumlah 2 itu kita mendapatkan hasil 21 derajat Celcius. Nah, ini juga memakai metode Mamdani itu suhu memakai 2 AC itu 21,7 derajat Celcius, di mana juga beda derajat Celciusnya itu tidak mencapai 1. Nah, di sini juga ada surface-nya atau pemetaannya gitu. Nah, di sini ada suhu 1 AC, suhu dalam ruangan dan juga suhu luar ruangan. Baik, terima kasih untuk simulasi seperti itu. Nah, jadi dari hasil presentasi ini bisa kita dapat simpulkan gitu. Jadi dari hasil pembahasan dari paparan pada bagian-bagian sebelumnya itu, maka dapat disimpulkan bahwa suhu optimal itu merupakan besarnya suatu temperatur suhu yang dikeluarkan oleh aplikasi program yang berdasarkan dari data inputan yang diperoleh dari hasil perhitungan penerapan fuzzy inference system. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.